Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya ingin menyisipkan sebagian contoh-contoh pemakaian data-data angin, gelombang, dan pasang surut dalam sebuah perencanaan pelabuhan. Sekaligus sebagai pengantar tugas part 1 karena nanti ada part 2 setelah kita membahas tentang gelombang. Oke, kalau kita lihat layout dari sebuah pelabuhan, ada baik dari alur pelayaran, lalu breakwater sampai ke dermaga, itu dibuat sedemikian sehingga memastikan bahwa gelombang-gelombang yang terjadi di dalam kolam pelabuhan harus cukup tenang untuk memungkinkan penambatan selama 95% sampai 97,5% hari dalam 1 tahun. Jadi diusahakan bahwa gelombang yang terjadi di dalam kolam pelabuhan itu tidak lebih atau kurang dari tinggi gelombang kritis yang saya tayangkan pada tabel tersebut berdasarkan ukuran kapal yang menggunakan pelabuhan yang sedang kita rancang atau kita rencanakan. Oke, di sini kembali kita lihat layout sebuah pelabuhan. Berapa tinggi gelombang yang terjadi di dalam kolam pelabuhan itu bisa kita prediksi dengan menggunakan rumus Stephenson yang tergantung dari lebar mulut pelabuhan dan juga tinggi gelombang di mulut pelabuhan. Di sini lebar mulut pelabuhan tidak boleh lebih besar daripada yang diperlukan sehingga memastikan bahwa tinggi gelombang yang terjadi di dalam kolam pelabuhan itu cukup tidak melebihi gelombang kritis yang disyaratkan tadi. Tapi juga cukup besar sehingga cukup untuk melewatkan kapal-kapal terbesar yang akan menggunakan pelabuhan ini. Oh iya, rumus Stephenson ini hanya perkiraan saja atau prediksi saja. Sedangkan kalau ingin mengetahui detail tentang berapa sih tinggi-tinggi gelombang yang terjadi pada setiap titik di dalam kolam pelabuhan, itu perlu dilakukan model baik secara fisik atau bisa juga numerik dengan software-software yang ada. Kemudian kedalaman alur pelayaran. Nah, di sini setelah dari mulut alur pelayaran, kita masuk ke alur pelayaran sendiri atau harbor entrance channel, seperti yang saya tampilkan di foto berikut. Nah, pertama kita set dulu elevasi desainnya. Nah, elevasi desain itu atau yang ini, atau elevasi rencana, itu kita ambil LLWL atau lowest low water level. Silahkan dilihat lagi materi pasang surut LLWL itu apa, HHWL, MSL gitu. Di sana lengkap ada elevasi-elevasi penting pasang surut. Lalu faktor kedua adalah kapal. Jadi masing-masing kapal sesuai dengan size-nya itu memiliki draft kapal yang berbeda-beda. Semakin besar, semakin dalam draft kapalnya. Jadi draft kapal di sini dibatasi atau ditentukan oleh kapal terbesar yang akan menggunakan pelabuhan itu. Jadi misalnya draft kapalnya D, misal 10 meter gitu. Kemudian di bawahnya kita perlu memberikan ruang lagi untuk gerak vertikal kapal dan juga ruang kebebasan bersih atau di sini G dan R yang bisa dirangkum sebagai ruang kebebasan bruto. Nah, di sini ruang kebebasan bruto ada simplifikasinya berdasarkan Brun 1981. Kemudian dari draft kapal dan ruang kebebasan bruto itu didapatkan elevasi dasar alur. Nah, tapi suatu pengukuran mungkin memiliki akurasi yang berbeda-beda, sehingga kita perlu memperhitungkan juga ketelitian pengukuran atau P. Selain itu, seiring berjalannya waktu, itu sedimen juga akan mengendap di kolam pelabuhan, sehingga kita perlu juga mengconsider S dan juga K.
Jadi salah satu item maintenance alur pelayaran itu adalah pengerukan. In time, there will be sedimentation or deposition or siltation di dalam harbor entrance channel. Misalnya dalam 1 tahun nanti ketebalan sedimennya berapa meter, kemudian setelah itu dilakukan pengerukan. Jadi S di sini adalah berapa prediksi atau estimasi pengendapan sedimen di antara satu kegiatan pengerukan dan kegiatan pengerukan yang berikutnya. Kemudian kita juga perlu memberikan toleransi pengerukan. Nah, maka elevasi dasar alur yang perlu kita sediakan pada akhirnya merupakan ini, elevasi pengerukan alur yang paling bawah ini. Oke ya, next. Berikutnya, sebagai pelindung dari gelombang besar ada breakwater. Di sini ada 2 contoh breakwater yang saya tampilkan. Yang pertama, ini breakwater sisi miring, dan berikutnya yang ini sisi tegak. Next, untuk stabilitas pelindung breakwater dengan sisi miring, salah satunya dipengaruhi oleh tinggi gelombang rencana. Dan itu pangkat 3, jadi sedikit saja penambahan gelombang makin berat butir batu pelindung yang diperlukan. Nah, ini batu pelindung ini, jadi breakwater itu kan ada lapisannya. Nah, nanti batu pelindung yang diperlukan itu yang dilapis terluar. Ini masing-masing item atau masing-masing dari satu bijinya ini, satu item-itemnya ini, itu beratnya berapa ton gitu. Oh iya, bentuk dari batu pelindung itu tidak hanya tetrapod. Kalau di sini ini kan tetrapod, tapi ada juga macam-macam. Nah, silakan dicari lagi bentuk-bentuk batu pelindung breakwater. Terus juga interlocking antara satu tetrapod atau satu quadripod dengan yang lain itu juga beda-beda sistemnya. Silahkan nanti dicari di internet. Berikutnya untuk yang breakwater sisi tegak. Nah, di sini ada 2 gaya yang perlu di-consider, yaitu gaya tekanan. Yang ini gaya tekanan dan gaya angkat. Nah, lagi-lagi ini ditentukan oleh gelombang rencana dan juga sudut datang gelombang beta, sudut antara arah gelombang datang dengan garis tegak lurus breakwater. Nah, ini ada PU, P1 sampai P3. Itu PU adalah uplift atau gaya angkat. PU adalah tinggi ini. Kemudian P1 itu gaya tekanan yang terjadi di muka air rencana. Ini P1. Lalu P2 itu yang ini. Pada dasar ini P2. Lalu P3 itu yang terjadi pada dasar dinding. Kalau yang P2 kan dari dasar tanah, kalau yang P3 dari dinding breakwater vertikal. Oke. Di slide ini saya hanya ingin menunjukkan seperti apa sih pengaruhnya ini gelombang terhadap desain breakwater. Next. Sekarang gaya-gaya yang bekerja pada dermaga. Mari kita lihat video berikut, tapi kayaknya kita cepetin aja. Ini ada kapal yang menuju ke. Nah, kita lihat gaya-gaya apa yang mungkin terjadi ketika kapal mendekat ke dermaga. Oke. Jadi di situ tadi ada gaya benturan kapal, lalu ada
gaya akibat angin. Di sini QA sama dengan 0,063 kali V kuadrat, di mana V ini adalah kecepatan angin. Lalu gaya akibat arus. Terus gaya tarikan pada dermaga. Nah, selesai. Sebenarnya masih banyak lagi pemakaian data-data hidrooceanografi. Kalau kalian bisa menyebutkan, silahkan tuliskan di comment section. Lalu data-data lain apa yang mungkin diperlukan dalam perencanaan pelabuhan, misalnya batimetri, kemudian sedimen. Sedimen di sini ada bed load dan juga ada suspended load. Kemudian kecepatan arus. Nah, lalu ada lagi nggak kira-kira data yang diperlukan untuk perencanaan pelabuhan? Kalau misalnya kalian menemukan ada data lain yang kira-kira akan diperlukan, silahkan write down on the comment. Dan juga jangan lupa kerjakan assignment yang akan saya upload di Seamaster. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, lagi-lagi bisa ke sini.